Halo sobat, saya Ferisco. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Linux dengan topik file system. Baiklah, sebelumnya mari kita buka Linux kita ya. Di sini saya akan menggunakan WSL saja, teman-teman. Oke. Jadi, apa itu file system? File system itu adalah cara Linux untuk mengatur dan menyimpan data di perangkat penyimpanan ya, seperti hard disk ataupun SSD. Nah, kenapa file system ini sangat penting untuk dipahami? Karena konsep di Linux itu semua adalah file, termasuk direktori dan juga perangkat keras. Jadi, maksudnya apa gitu ya? Semua komponen sistem, termasuk perangkat keras, proses yang berjalan di Linux itu, dan juga sumber daya sistem lainnya, itu direpresentasikan dan diakses sebagai file dalam sistem file itu sendiri. Jadi, simpelnya itu adalah cara mengelola dan berinteraksi dengan berbagai aspek pada sistem Linux itu, kita menggunakan yang namanya file. Jadi bisa dipahami seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di penjelasan yang selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah hierarki file system di Linux. Ketika di Windows, file system itu kan biasanya berisi folder, program, files, user, dan lain-lain ya. Jadi kalau di Linux, hierarki file systemnya itu seperti ini. Jadi yang paling pertama atau titik awal dari sebuah direktori itu adalah namanya root ya, atau direktori root. Selanjutnya, si direktori root ini dia akan membawahi beberapa direktori-direktori lainnya. Seperti /bin. /bin ini adalah berisi program binary ya yang bisa dieksekusi. Selanjutnya ada /opt. Ini berisi aplikasi tambahan yang biasanya kita install secara manual. Lalu juga ada /boot. /boot ini berisi file yang diperlukan untuk proses booting Linux-nya. Lalu ada /root. /root ini beda dengan root yang sebelumnya tadi ya. /root di sini adalah direktori home untuk pengguna root, teman-teman. Jadi bedanya seperti itu. Lalu ada /dev. /dev ini itu berisi file-file perangkat ya. Lalu ada sbin atau system binary. Ini tuh berisi program sistem. Lalu ada juga /etc ya. Itu adalah file untuk mengkonfigurasi sebuah sistem. Lalu ada srv. Itu berisi data untuk setiap service yang dijalankan oleh sistem Linux. Lalu ada /home. Nah, /home ini adalah direktori untuk setiap pengguna. Jadi misal ada pengguna admin, maka direktori home untuk pengguna admin itu adalah /home/admin, seperti itu. Nah, selanjutnya ada /tmp atau temp. Itu adalah direktori untuk file yang sifatnya sementara ya. Lalu juga ada /lib. Ini itu berisi library untuk sistem. Lalu ada /usr. /usr ini adalah tempat penyimpanan file yang digunakan oleh pengguna dan aplikasi yang diinstal di sistem Linux itu. Nah, biasanya di /usr ini akan ada subdirectory lagi ya. Ada /bin, /input, dan lain-lain. Selanjutnya ada /media. Media ini biasanya tempat mount untuk media yang dapat dilepas seperti CD-ROM, USB, dan lain-lain ya, untuk mounting media-media yang bisa dilepas. Lalu ada /var. /var ini variabel itu berisi file yang bisa berubah-ubah. Contohnya itu bisa cache, log, ataupun spool ya. Dan yang terakhir itu ada /mnt. /mnt ini sebuah direktori untuk menyimpan hasil mounting sebuah file system ya. Jadi langsung saja kita coba lihat di Linux kita, teman-teman. Nah, untuk melihat
pada saat ini kita berada di directory mana, kita bisa mengetikkan pwd ya, atau print working directory. Nah, di sini kita berada di directory home dari user Nico, teman-teman. Jika kita ingin berpindah ke directory lainnya, kita bisa mengetikkan cd atau change directory. Misal kita ke directory root ya, cd slash seperti ini. Nah, lalu untuk melihat apa saja yang berada atau isi dari directory root ini, kita bisa menggunakan ls atau list. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk hierarki file sistemnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah basic command untuk kita mengelola file system itu ya. Jadi ini untuk membersihkan layarnya, kita bisa menekan clear. Nah, pertama kita akan coba df-h. Nah, ini untuk melihat kapasitas dari sebuah disk ya. Di sini ada beberapa file system dan juga size-nya yang sudah digunakan itu berapa, terus yang masih kosong atau yang masih tersedia itu berapa, dan sudah berapa persen digunakan untuk disk tersebut. Lalu disk tersebut di mounting di directory mana, seperti itu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada drive C dan juga drive D ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kernel dari Linux dan juga Windows pada WSL itu saling terintegrasi, sehingga file sistemnya juga saling terintegrasi, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat drive C dan drive D dari Windows kita ya. Dan ini kita juga bisa mengaksesnya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita coba berpindah directory dulu dengan cd ya, change directory, ke mnt-/d ya. Nah, lalu kita list saja dengan mengetik ls. Nah, ini isi dari drive D di Windows saya ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Oke, lalu kita berpindah kembali ya. Oke, selanjutnya itu adalah do-sh lalu path-nya. Ini saya coba bersihkan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya, do-sh lalu path-nya misalnya /home/nico. Nah, ini kita bisa melihat sebuah directory itu size-nya berapa atau ukurannya berapa. Di sini menunjukkan angka 40K, itu artinya directory dari /home/nico ini itu adalah 40 KB, teman-teman. Itu ya untuk fungsi dari do-sh. Selanjutnya kita juga bisa melihat daftar file ya, bisa menggunakan ls dan ditambahkan -l. Lalu bisa ditambahkan juga dengan direktorinya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi yang pertama itu ada permission dari filenya sendiri. Untuk yang ini ya, ini akan saya jelaskan di video selanjutnya untuk detailnya, teman-teman. Lalu di sini ada angka 1, ini maksudnya jumlah hard link-nya. Di sini ada user dan grup dari user yang memiliki file tersebut. Lalu 21 ini adalah ukuran ya, ukuran dari file test.txt ini itu 21 KB. Dan selanjutnya di sini ada tanggal, ini artinya tanggal terakhir dari modifikasi file tersebut. Dan selanjutnya ini nama filenya, teman-teman. Jadi seperti itu ya cara membacanya. Nah, selanjutnya di sini ada mount dan view mount ya. Jadi kita bisa memasang dan melepas perangkat. Kita bisa cek tadi. Di sini kita memasang drive D dan drive C Windows kita, dan akan kita coba untuk umon ya.
perintahnya bisa menggunakan umon, lalu direktorinya ya, mnt dan d. Oke. Nah, jika ada keterangan seperti ini, must be super user, berarti kita harus menggunakan root, teman-teman. Nah, caranya kita bisa menggunakan sudo su, lalu masukkan password root dari user Nico. Nah, jika sudah, maka di sini akan berganti root ya, yang sebelumnya tadi Nico, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa kita ketikkan kembali ya. Oke, jika tidak ada respon apa-apa, ini kemungkinan sukses, jadi bisa kita cek kembali. Dan kita lihat, sudah tidak ada ya, teman-teman. Jadi untuk cara umonnya seperti itu. Nah, kita bisa melakukan mounting kembali dengan cara kita ketik mount -t, lalu tipe file sistemnya drvfs ya harusnya, lalu di sini d, dan kita mounting kemana ya, di sini ke directory /mnt/d. Oke, tidak ada respon, berarti kemungkinan itu berhasil. Kita cek kembali, dan ya, ini sudah di mounting kembali. Lalu bisa kita cek ya dengan berpindah ke direktorinya. Kita list kembali, ya, ini sudah bisa kita akses kembali, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ada komen ls-blk-f. Nah, ini kita bisa melihat perangkat penyimpanan yang ada di WSL ya. Jadi ini ada dua yang aktif, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi ini ada namanya SDB dan SDC. Dan juga ada tipe dari file sistemnya, yaitu adalah swap dan juga ext4. Ini ada versi dan UUID-nya, dan file system available-nya itu ukurannya berapa dan sudah digunakan berapa persen, dan ini juga mount point-nya ya, directory mount point-nya. Nah, tadi kita lihat bahwa ada beberapa jenis atau tipe dari file system di Linux itu ya. Jadi yang biasa digunakan tuh seperti ini, teman-teman. Pertama itu ada ext4. Ini itu file system yang standarnya Linux ya. 4 ini adalah versinya ya. Jadi kita bisa gunakan di desktop, laptop, ataupun server yang menggunakan Linux. Selanjutnya ada XFS, ini tuh untuk high performance. Jadi kita bisa gunakan untuk server, untuk database yang ukurannya besar, ataupun untuk penyimpanan video yang besar juga. Selanjutnya ada BTRFS, ini untuk penyimpanan yang lebih modern atau untuk melakukan snapshot dari sebuah image Linux ya. Ini kita juga bisa menggunakannya ketika kita melakukan RAID software atau melakukan pengaturan volume yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada FAT32, ini fungsinya untuk lintas platform, teman-teman. Dan kita bisa gunakan di USB drive yang kecil dengan kompatibilitas yang tinggi ya. Selanjutnya ada exFAT, itu kebalikannya. Ini untuk file yang besar, biasanya USB yang modern yang penyimpanannya itu sudah lebih dari 4 GB. Selanjutnya ada NTFS. NTFS ini sebenarnya file system yang ada di Windows ya. Namun ketika kita menggunakan hard disk atau USB yang sering kita tukar-tukar ya, kita gunakan di Windows, kita gunakan di Linux, kita bisa buat file sistemnya NTFS agar bisa dibaca di Windows juga ya. Selanjutnya itu ada swap. Swap ini itu virtual memory ya. Sebenarnya ini tuh untuk temporary ya, dan kita bisa gunakan di semua komputer Linux. Selanjutnya juga ada ZFS. Ini itu fungsinya sebagai advanced feature ya. Advanced feature itu bisa kita gunakan untuk NAS, network attached storage, ataupun penyimpanan yang tingkat lanjut, teman-teman. Jadi untuk penjelasan file system kurang lebih seperti itu.
Semoga bisa dipahami ya. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.